Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah semua bisa memasuki room kelas untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah bisa, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Saya sudah. Ya, bagus. Kalau sudah bisa, mari sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bu minta tolong ketua kelas Ibu Diah untuk memimpin doa ya. Tolong pimpin doanya Bu Diah. Ya, Bu. Ayo teman-teman kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Udah, Bu Guru? Sudah, terima kasih ya Bu Diah. Sudah memimpin doa dengan baik. Bu. Panggil dia aja ya. Ya, maaf. Ya, terima kasih dia sudah memimpin doa dengan baik. Baik, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum melakukan pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari Merdeka ya. Ini untuk menyambut hari kemerdekaan kita. Pada tanggal berapa hari merdeka kita? 17 Agustus. 17 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Terus, anak-anak semua sudah tahu ya. Di sini Ibu mempunyai video mengenai lagunya. Ya, kita nyanyi bersama-sama dengan semangat ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, Ibu putar lagunya. Ya, Bu. Agustus tahun 45. Anak-anak nyanyi anak-anak. Hari kemerdekaan kita. Hari Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka kita tak merdeka. Ya, bagus. Anak-anak sudah bersemangat ya menyanyikan lagunya. Nah, aku harapkan dengan kita menyanyikan lagu nasional ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak terhadap negara kesatuan Republik Indonesia kita. Ya anak-anak, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau sudah, kita lanjutkan ya dengan salam PPK dan tepuk PPK. Ibu minta bantuannya satu orang untuk memimpin. Ya, Pak Indra, bisa? Indra, tolong bantu Ibu untuk memimpin salam PPK dan tepuk PPK. Siap, Ibu. Baiklah teman-teman, mari kita melakukan salam PPK. Salam PPK. Salam. Salam. Wah. Tepuk PPK-nya sekarang. Oh, Diang lagi, Bu ya? Ya, lagi. Pak Indra lagi. Diang lagi, oke. Ayo kita, teman-teman, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Lupa ya anak-anak ya, sudah lama tidak tepuk PPK ya. Dikit-dikit lupa. Kita belajar lagi ya, supaya ingat. Salam PPK dan tepuk PPK. Baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Apa semua sudah hadir ini? Yang pertama Ibu Ade. Ade ada ya? Ada, Bu. Oh ya, terlihat semangat ya Ade ya. Siap mengikuti pembelajaran Ade? Siap, Ibu. Ya, bagus. Kemudian Bu Yus, ada?
Yustianya sinyalnya hilang, Bu Guru. Oh, ya nggak apa-apa. Mungkin ada gangguan, nggih. Nanti semoga Yus bisa bergabung lagi dengan kita. Ya, Kori tadi ada ya, Kori? Ada, Bu Guru. Ya, Indra juga udah ada tadi. Ari, Pak Ari ada? Ada, Bu Guru. Ya. Susan ada? Ada, Bu, hadir. Ya. Ibu lihat semua sudah hadir ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. Untuk agar anak-anak lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kita nyanyi lagi ya. Siap untuk nyanyi? Siap, Ya, Bu. Ibu punya lagu Lihat Kebunku ya. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Ya. Kebunku dengan dan ada yang bagus, semua sudah bernyanyi dengan semangatnya. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Apa yang diceritakan pada lirik lagu Lihat Kebunku? Coba Ibu tunjuk, Ibu Susan. Tentang apa tadi lagunya, Bu? Kebun, Bu. Ya, tentang kebun. Lagi, siapa lagi yang bisa menambahkan? Tentang apa Bunga, Bu, lagunya? bunga. Ya, ada bunga apa, Pak Indra? Ada bunga melati, bunga apa lagi ya? Jadi Bunga satu. mawar. Bunga mawar Ya, itu. ada bunga mawar. Terus bagaimana katanya caranya kita bunga tersebut? Ya, mawar. Disiram, Ibu. Ya, Pak Swardika bagus dengan cara kita menyiramnya setiap hari. Setiap hari. Dengan kita menyiram tumbuhan setiap hari, tumbuhan akan dapat hidup dengan baik. Ya, anak-anak? Anak-anak suka dengan tanaman? Suka. Ya, Bu Guru. Saya suka bonsai, Bu. Ya. Oh ya, bagus bonsai ya. Ditaruh di pot jadi indah. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pada tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 3 ya. Dengan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak yang pertama melalui penayangan video pembelajaran, siswa mampu menyusun pertanyaan untuk menggali informasi dengan tema tumbuhan di lingkungan rumahmu dengan tepat. Yang kedua, melalui wawancara, siswa mampu menyajikan laporan hasil wawancara dengan tema tumbuhan di lingkungan rumahmu dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan lingkungan, siswa mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan lingkungan, siswa mampu menyajikan hasil laporan wawancara mengenai bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsinya dengan tepat. Selanjutnya, manfaatnya yaitu yang pertama, siswa dapat berlatih menyusun pertanyaan untuk melakukan wawancara. Yang kedua, siswa memperoleh pengalaman cara mewawancarai untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, siswa mendapat informasi dan ilmu baru mengenai bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsinya. Yang keempat, siswa dapat secara langsung menganalisis tumbuhan cabai yang ditemukan di lingkungan rumah. Ya, sebelumnya Ibu akan memotivasi dengan Ibu menyampaikan sebuah kata mutiara. Coba Pak Ari baca apa kata mutiara yang Ibu tayangkan? Aku malu jika mendapatkan nilai tinggi, tapi hasil mencontek. Ya. Pak Ari malu nggak kalau dapat nilai tinggi dari hasil mencontek? Malu, Bu Guru. Seharusnya gimana agar Pak Ari mendapat nilai yang tinggi?
tidak mencontek dan belajar lebih giat lagi. Ya, dengan cara Bapak Ari bekerja keras ya untuk mendapatkan nilai tinggi. Bila kita mendapatkan nilai tinggi dari hasil kerja keras kita itu akan lebih berarti daripada anak-anak mendapat nilai tinggi dari hasil mencontek. Itu kurang baik untuk dilakukan. Ya anak-anak? Ya, Ibu. Baiklah. Ya, Ibu. Ya, bagus. Di sini sebelum melakukan pembelajaran, Ibu mempunyai sebuah gambar ya. Tolong diperhatikan gambarnya. Anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Coba dilihat dulu. Gambar patung, Tahu ini Bu. gambar patung, Bu. Ya, nah, gambar patung Patung besar di ya. Bedugul itu, Bu. Ada pohon Ya, lagi, bagus. Bu. Ya. Di sini Bu punya pertanyaan dulu. Ya, yang pertama tadi sudah dijawab sama Ibu Dia. Anak-anak tahu di mana itu? Di mana tadi Bu Dia? Bu Dia Di Bedugul, Bu, di Bedugul. Ya, bagus. Itu di Badugul. Di mana letak tempat wisata itu? Siapa yang tahu? Di Tabanan, Bu Guru. Ya, di Tabanan. Di gunung, Kecamatan Bu. apa? Kecamatan apa, Bu Kori? Atau Bu Susan bisa? Kecamatan Tabanan, Bu, Tabanan. Enggak tahu. Batu Riti. Oh, Ya, Batu Riti, Batu Bu, ya. Tabanan, Kecamatan Batu Riti. Ya. Batu Riti. Ya. Baru Apa tahu, saja Bu. anak-anak dapat lihat dari gambar di sana tadi? Pohon. Ya, ada pohon. Bunga, Bu, ada bunga. Anak-anak Ada pernah ke rumput, Taman Bu. Anggreknya? Ke Taman Anggreknya pernah? Pernah. Belum saya, Bu, belum pernah. Belum. Saya belum pernah ke Saya sana, nggak Bu. tahu ada taman anggrek di PPKM sana. anak-anak bisa sama keluarga jalan-jalan ke Bedugul. Di sana ada Taman Anggrek. Di sana banyak jenis-jenis anggrek. Ada juga Katanya kaktus bayar di- masuknya mahal, Bu. Walaupun mahal, tapi anak-anak bisa mendapat ilmu di sana ya. Selain jalan-jalan, udaranya sejuk, anak-anak mendapat pengetahuan baru mengenai jenis-jenis anggrek di sana. Ya, udah ada namanya lengkap. Ada juga kaktus, jenis-jenis kaktus ya. Perlu anak-anak jalan-jalan ke sana sekali ya. Tanya orang tuanya dulu punya uang atau tidak ya. Jangan dipaksakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sana tadi anak-anak bilang ada tumbuhan. Anak-anak tahu bagian-bagian tumbuhan. Tahu, Bu Guru. Tahu, Ibu. Tahu. Tahu, Bu. Ada Benar, batang, tahu. Bu. Tahu, Bu. Ya, sebelumnya anak-anak perhatikan dulu video pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Di sini akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah.
Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, sudah semua memperhatikan video yang Bu tayangkan? Sudah, Bu. Nah, di sini Bu mempunyai pertanyaan. Informasi apa yang anak-anak peroleh dari video tersebut? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Saya Bu Guru, saya Bu Guru, saya Bu Guru. Saya. Ibu nggak bisa lihat. Ya, siapa Bu Dia? Ya, silakan Bu Dia. Apa? Tentang apa tadi? Tadi saya lihat ada daun, ada batang, ada akar. Itu aja? Itu yang saya ingat Bu Guru. Oh ya, sudah bagus Bu Dia. Ada yang bisa melengkapi lagi teman yang lain? Tolong lengkapi. Ada yang lihat yang lain? Saya Bu. Ya, coba Bu Yus. Oh, Bu. Oh, Bu Ade itu ya? Maaf. Ya, Bu Ade tolong. Tadi Ya, saya lihat ada buahnya, Bu. Buah tomat. Warna merah. Ya, ada buah lagi. Ada apa lagi? Ya, warna merah. Suka tomat, Ade? Enggak, Bu. Masam. Enggak ya? Asem ya rasanya ya? Ya, enggak apa-apa. Terus, yang lain selain buah, apa lagi yang ada? Tadi sudah disebutkan ada akar, bunganya, batang, Bu. daun, buah. Ada Ada bunganya. apa, Pak Indra? Ada bunganya Ya, tapi bagus. bukan bunga Ada mawar. bunganya. Bukan, itu bunga bunga tomat, Bunga ya. tomat, Ibu. Bukan bunga cabai. Ya. Ya, Ya, bunga ya. tomat. Lagi satu bagian tumbuhan yang tertinggal. Siapa bisa melengkapi? Pak Indra sudah bagus. Bu Ade, yang lain? Ya, Bu. Biji, Bu. Siapa ini? Pak Ari? Ya, ada biji. Ya, sudah disebutkan semua ya. Yang pertama dari bawah dulu. Ada akar, terus ada batang, ada daun, ada buah, ada buah, dan terakhir ada biji. Ya, itu adalah bagian-bagian tumbuhan dan sudah juga dijelaskan fungsinya ya. Ya. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap lagi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, anak-anak dapat melakukan wawancara kepada keluarga anak-anak di rumah. Ya, ada yang tahu apa itu wawancara? tanya jawab, Bu. Ya, Bu Ayu bagus. Tanya jawab. Baik. Untuk lebih jelasnya, sini Ibu punya video ya. Tolong diperhatikan video yang Ibu tayangkan anak-anak. Membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah.
Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah di mana Bapak membeli makanan hewan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan. Selanjutnya kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan. Ya, sekian video pembelajaran mengenai wawancara. Sudah ada perhatikan dengan baik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Halo anak-anak. Ya, guru. Kalau sudah, di sini mau punya pertanyaan lagi. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat pertanyaan wawancara? Ada berapa tadi? Ada 3. Siapa bisa menyebutkan? Saya Bu Guru, saya. Selain Bu Dia sudah sangat aktif. Yang lain yang belum, Bu Susan mungkin. Bu Susan. Tema, Bu Guru, tema. Ya, yang pertama menentukan tema. Lagi, Bu Susan, apa lagi? Apa, Bu? Ya, itu aja saya ingat, Bu. Oh, itu yang ingat. Ya, siapa yang bisa membantu? Sudah bagus, Bu Susan. Saya, Bu. Ya, Bu Yus. Pakai kata tanya buat pertanyaannya. Ya, dengan memperhatikan dulu kata tanyanya ya. Bagus, Bu Yus. Yang ketiga, siapa lagi yang bisa? Lagi satu? Pak Suardika mungkin? Bisa, Bapak? Duh, lupa Bu tadi nyimaknya. Oh, lupa. Kurang memperhatikan ya. Ya Bu. Tolong perhatikan ya pembelajarannya ya, biar tahu ya. Ya. Biar bisa nanti menyusun pertanyaan wawancara ya. Ya Perhatikan Bu. pembelajaran dengan baik. Coba yang lain siapa ya? Bu Ayu mungkin. Bu Ayu bisa Bu Ayu? Halo Bu Ayu. Iya, Bu. Memperhatikan tanda tanya tadi sudah dijawab sama Yusnya, Bu. Ya, yang lagi satu. Yang 3, nomor 3. Lupa, Bu Guru, tadi terlalu cepat videonya. Terlalu cepat ya. Saya ingatnya buat tanda tanyanya aja, tanda tanya. Saya ingat Kata tanya. Nah, dengan memperhatikan kata tanya, bukan tanda Ya. tanya. Ya. Kata tanya, Bu, ya. Yang ketiga itu menyusun pertanyaan. Setelah anak-anak menentukan tema, memperhatikan kata tanya, yang terakhir anak-anak bisa menyusun pertanyaan. Ya. Sudah? Sudah ingat 3-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, sudah ingat, mari sekarang kita berlatih membuat pertanyaan wawancara ya. Di sini Bu tentukan temanya, kantin sekolah. Ya, anak-anak buat pertanyaan dulu. Dengan kata tanya yang pertanya apa? Siapa Saya, yang Bu. mau? Saya, Bu Ade. Ya, silakan Bu Ade. Apa yang dijual di kantin sekolah? Ya, bagus sekali, tepuk tangan buat Ade. Bu Ade sudah bisa membuat pertanyaan dengan baik. Apa yang dijual di kantin sekolah? Ya. Yang kedua, dengan kata tanya berapa? Coba siapa yang bisa? Bu Guru, saya. Saya Bu. Ya, Bu Dia, semangat. Ya, silakan Bu Dia. Apa Bu Dia? Berapa harga sosis di kantin sekolah? Oh ya, bagus Bu Dia. Berapa harga sosis di kantin sekolah? Suka makan sosis ya? Suka Bu Guru, enak. Ya, enak. Ibu juga suka makan sosis. Bagus Dia. Terima kasih. Iya, Bu, sosis saya kemarin diambil sama dia, Bu. Nah, Orang saya udah bilang minta Bu Guru. ya harus berbagi, tapi juga nggak boleh memaksa ya Bu Dia ya. Minta boleh, tapi jangan memaksa ya.
Bagi-bagi sama teman kalau punya makanan ya Bu Ayu. Ya, Bu. Ya, bagus. Yang selanjutnya kata tanya siapa? Ayo, yang lain. Yang belum, siapa nih yang belum ya? Guru, saya Saya Bu, guru. saya Bu. Saya Bu Sorry. Guru, Sorry saya ya. Bu. Sorry. Siapa ya Bu Guru ya? Ya, dengan kata tanya siapa? Siapa yang berjualan di kantin? Ya, bagus. Bu Kori bagus. Ya, siapa yang berjualan di kantin? Saya juga bisa, Bu. Saya mau, Bu. Ya, coba. Kasih Siapa tahu. nama yang berjualan di kantin? Ya, boleh juga. Siapa nama orang yang berjualan di kantin? Ya, sudah dapat 2 contoh dengan kata tanya siapa. Bagus. Selanjutnya di mana? Kata tanya di mana? Tolong siapa ya? Pak Suardika belum Ya, Bu, mungkin? saya Bu, ya. Ya, coba. Di mana letak kantin sekolah? Ya, di mana letak kantin sekolah? Kalau kantin sekolah kita terletak di mana? Di sebelah ruang? Sekolah Ibu, di sekolah. Ya, di sebelah mana? Di Sebelah gudang, Bu. Ya, di sebelah gudang ya, betul di sebelah gudang letak kantin sekolah kita ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kapan? Siapa yang bisa? Kapan? Bu Saratul mungkin? Kapan? Iya, Bu. Saya. Bu. Ya, Kapan kapan Ibu kantin berjualan? ya. Kapan ibu kantin berjualan? Apa jawabannya kira-kira? Apa Saya jawabannya? Kapan saja Ibu, kapan-kapan saja. Kapan-kapan aja. Kapan, Bu? Setiap hari sekolah. Kalau tidak ada orang di sekolah, siapa yang dijualin? Ibu kantinnya. Masa sendiri dia di kantin sekolah ya? Setiap Saya, hari Ibu, mau, Bu. Saya mau. Ya. Juga kapan, Bu? Ya, coba Bu Ayu. Kapan sekolah buka, Bu? Tentang kantin sekolah Bu Ayu, tolong. Ya, kantin sekolah dulu. Ya, Ya, Bu. Ya. tapi pertanyaannya sudah bagus menggunakan kata kapan ya. Tapi ini tentang kantin sekolah dulu. Temanya kita sudah tentukan, harus sesuai dengan tema yang kita sudah buat. Ya Bu Ayu ya. Ya, Ibu. Ya, terus sekarang lanjut dengan kata tanya mengapa. Siapa yang bisa? Saya Ibu, saya. Pak Indra ya, Pak Indra. Apa kata tanyanya Ibu? Mengapa? Oh ya, mengapa? Mengapa kantin sekolah enggak buka-buka? Apa jawabannya Pak Indra? Kenapa kantin sekolah tidak buka-buka? Karena PPKM level 100. Ya, karena PPKM. Levelnya banyak Sekolah sekali tidak PPKM-nya Ibu. Level 100 sekarang sampai. Ya. Salah kantin itu sekolah- Indra, Bu. PPKM sampai 4 aja. 100-nya kebanyakan. Nggak keluar-keluar nanti, Bu. 4-nya dari gini, lagi seminggu kan 100 jadinya. Ayu. Tambah terus ya. 7 tambah 7 tambah 7 terus jadi 100 nanti ya. Ya, kita berdoa saja semoga COVID ini segala hilang dari muka bumi ya. Kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya. Ya, Bu, Ibu sudah kan? kangen belanja di kantin. Nah, Ibu juga kangen beli bakso ya. Bu Ade ya, beli bakso di sekolah ya. Saya beli pop mie, Bu. Mau beli pop mie, jangan sering-sering makan mie ya. Sakit perutnya nanti makan mie sering-sering ya. Bakso, nasi kuning beli, yang enak-enak ya. Ya, Bu. Selanjutnya, kata selanjutnya itu yang terakhir, bagaimana? Siapa yang bisa? Pak Ari, coba Pak Ari. Baik, Bu. Bagaimana? Bagaimana pengaruh kantin terhadap anak-anak di sekolah? Ya, bagaimana pengaruh kantin terhadap anak-anak di sekolah? Bagaimana pengaruhnya? Ini memang juara kelas, hebat sekali pertanyaannya ini Bu. Ya, sudah bagus itu pertanyaannya ya. Sudah isi kata bagaimana. Ya, anak-anak sudah bisa ya menyusun pertanyaan? Sudah Ibu. Ya, Bu. Ya, bagus. Ada yang anak-anak ingin tanyakan lagi mengenai materi yang sudah kita pelajari? Sudah mengerti Sudah, semuanya, Bu. Bu. Bagus. Kalau sudah semua mengerti, kita lanjutkan yang ke selanjutnya. Pembelajarannya itu mengenai mengerjakan LKPD ya. Nanti Ibu akan share link LKPD-nya ke grup WA ya. Anak-anak buka dan anak-anak kerjakan.
Di sana Ibu memberikan 2 LKPD. Pertama LKPD IPA, anak-anak Ibu tugaskan untuk mengamati pohon cabai. Ya, anak-anak cari pohon cabai, anak-anak amati bagian-bagiannya, kemudian anak gambar. Anak-anak gambar sketsa dari pohon cabai itu di LKPD yang Ibu berikan. Setelah itu anak-anak isi keterangan setiap bagiannya ya, ada akar, yang mana akarnya, mana batangnya, ya, beserta fungsinya. Sudah? Bisa dimengerti untuk LKPD IPA? Nanti dibuat di mana, Ibu? Ditempel apa dituliskan, Ibu? Di buku. Langsung ditulis. Bu Guru, kalau nggak punya pohon cabai gimana Bu Guru? Coba lu cari, pasti punya pohon cabai di rumah. Ada. Lihat-lihat dulu. Ya. Ibu boleh nyari fotonya aja, Bu? Ya, amati dulu yang ada. Harus ada dulu. Ya, mungkin di tetangga, lihat di tetangga. Masa nggak punya pohon cabai, ya. Tetangga saya isolasi, Bu. Cabainya aja nggak apa-apa, Bu. Jangan, kalau cabainya aja anak-anak tidak bisa memperhatikan bagian-bagiannya secara lengkap, ya. Nah, untuk selanjutnya tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Ibu menugaskan anak-anak menyusun pertanyaan untuk wawancara. Temanya Ibu berikan tentang tumbuhan di lingkungan rumahmu, ya. Anak-anak susun pertanyaan, kemudian anak-anak melakukan wawancara kepada keluarga anak-anak. Setelah itu anak-anak tuliskan di LKPD soalnya tersebut, dan hasilnya itu berupa jawaban dari pertanyaan yang anak-anak sampaikan. Bagaimana, bisa dimengerti? Ini Bu mau tanya, Ya, Bu, satu, Bu. Ya. Nanti kan sudah selesai tuh dijawab. Ya. Nanti gimana hasil jawabannya, Ibu? Ya, kerjakan dulu dengan baik ya Pak Indra ya. Setelah dikerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti itu Anak bisa meninggalkan dulu room meetingnya ini. Di Anak foto apa kerjakan. gimana hasilnya, Ibu? Ah? Hasil pekerjaan saya itu gimana nanti? Ya, Kalau bisa sudah difoto. LKPD-nya bisa difoto, kirimkan ke grup WA-nya ya. Oh, iya, ya, Ibu. Ya. Ya, kalau sudah bisa, Ibu beri waktu 30 menit. Nanti jam 10 anak-anak masuk lagi ke room meeting ini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan anak-anak. Bila ada hal-hal yang kurang anak mengerti dalam nanti menyelesaikannya, kita bisa berdiskusi di grup WA ya. Anak-anak bisa bertanya kepada ibu atau teman-teman dari anak-anak ya. Bisa dimengerti? Bisa. Selamat kerjakan ya, kerjakan dengan baik. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, sudah bisa mengerjakan LKPD dengan baik? Sudah selesai. Sudah semua selesai. Sudah, Bu. Sekarang kita presentasikan ya. Ya, Bu Ade coba presentasikan LKPD-nya. LKPD-nya kan sudah saya kirim fotonya ke grup WA, Bu ya. Jadi gambarnya sudah saya gambar. Saya isi warna, Bu. Bagus. Pohon cabai itu ada akarnya, ada batang, ada daun, ada buah dan biji. Buahnya itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau bijinya nanti bisa ditanam lagi. Jadi tumbuh tanaman baru ya? Ya, Bu. Ya, kemudian bagus. akarnya fungsinya untuk menyerap air dan mineral ya. Ya. Kemudian batangnya untuk tempat menempel buah dan bunganya. Saya lihat ada bunga menempel di batang sama buahnya. Daunnya juga nempel di batang. Ya, bagus ya. Bu Ade sudah memperhatikan dengan baik tanaman cabai. Bu Ade punya kan tanaman cabai? Apa minta di tetangga tadi? Punya, Bu. Punya. Bagus ya. Ya, semua anak-anak sudah mempresentasikan LKPD-nya dengan baik ya. Tidak ada masalah yang anak-anak temukan. Kalian sudah bisa menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan dengan baik. Baik. Untuk selanjutnya Ibu punya pertanyaan dulu. Ya, untuk refleksi Ibu punya pertanyaan. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa?
Coba Bu Susan, kita belajar tentang apa? Tanaman, Bu. Bagian-bagian tanaman. Ya, bagian-bagian tanaman wawancara. Dan wawancara. Pertanyaan. Ya, dengan membuat pertanyaan. Ya, bagus Ibu Susan. Tepuk tangan buat Susan. Sudah menjawab dengan baik. Ya. Terus perhatikan ya. Selanjutnya, materi apa yang paling anak-anak sukai? Kegiatan mana yang anak-anak paling sukai dalam pembelajaran hari ini? Coba. Ya, Bu. Saya Bu. Ya, Bu. Ya, yang lain dulu, yang lain, yang belum. Pak Ari, mungkin Pak Ari. Kori Bu, belum Bu. Oh, Kori ya, silakan, Kori. Iya. Yang mana, Bu Guru? Apa yang paling Kori sukai dalam kegiatan hari ini apa? Yang paling menyenangkan? Yang paling suka bahas kantin sekolah, Bu Guru. Oh, tentang kantin sekolah. Pasti kangen kantin sekolah ya? Iya. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, apa yang belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Tidak, Ibu. Ya, Sudah, kalau Bu. tidak, kita akan menyimpulkan proses pembelajarannya. Yang pertama itu mengenai materi bahasa Indonesia. Kita sudah mempelajari mengenai wawancara dan membuat pertanyaannya. Yang kedua tentang IPA-nya, kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ya. Terus kemudian untuk materi pembelajaran selanjutnya, nanti kita lanjut ke pembelajaran 4 ya anak-anak? Ya Bu Guru. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Baik, kalau sudah tidak ada yang pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Bu, mohon bantuan dari Bu Saratul untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik ya. Silakan Bu Ya, Bu. Saratul. Mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima Ya, kasih Bu. Bu Saratul sudah memimpin doa. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak, Ibu berikan evaluasi pembelajarannya. Nanti linknya Ibu kirimkan di grup WA, anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Kerjakan dengan baik agar mendapatkan nilai yang baik. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Baik. Kita bisa. Kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu harapkan anak-anak walaupun belajar di rumah tetap bersemangat ya anak-anak. Patuhi tetap 3M. Apa 3M? Memakai masker. Tangan. Yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Ada lagi satu apa? Menghindari kerumunan. Ya. Kalau bisa diam di rumah dulu, nggak usah pergi-pergi ya, agar kita semua diberi kesehatan terhindar dari penyakit COVID-19. Ya anak-anak. Ya, Baik, Bu. untuk mengakhirinya Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Santi. Om. Terima kasih anak-anak. Sampai Dadah, bertemu Ibu di Guru. pembelajaran selanjutnya. Dadah. 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 Ya, teman-teman. Dadah.